Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan coba diskusi latihan LeetCode lagi ya. Ini kita mulai bahas terkait dengan longest common prefix gitu ya, atau biasa disingkat juga sebagai soal LCP ya. Jadi intinya adalah gini teman-teman, kita diberikan suatu input ya, yang dia itu berupa kumpulan dari suatu string gitu ya. Jadi kalau aku coba ke pen ini ya, di contoh yang pertama kita bisa lihat ya, si strs ini dia adalah suatu list gitu ya, atau vektor yang untuk tiap elemennya itu adalah suatu kata teman-teman ya, yang tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari prefix. Prefix itu intinya kayak bagian awal dari si string itu yang dia itu sama dengan bagian awal dari string-string yang lain, tapi kalau bisa yang terpanjang ya. Jadi kalau misalkan aku ke contoh yang pertama ini ya, itu kan ada flower, flow sama flight ya. Nah, kalau kita cuman melihat flower sama flow aja, kan yang sama yang di awal tuh ada 4 huruf kan ya, FLOW ya. Tapi karena ini ada flight ya, maka kita yang sama nggak jadi 4 huruf, tapi hanya ada 2 huruf FL. Karena apa? Karena si huruf FL ini ya, itu dia ada di flow, FL juga ada, lalu ada di flight ya. Nah, karena di semua string di input strs ada 2 huruf FL itu, maka kita akan output FL ya. Dan ini udah yang paling terpanjang gitu ya. Jadi kalau kita mau memanjangkannya lagi, misalkan tambahin FL sama O gitu ya, nah maka di yang string ketiga di list inputnya itu dia nggak ada gitu ya. Jadi dia harus ada di semua string gitu ya, di list itu. Oke, lalu kita ambil yang huruf yang di awal dan dia panjangnya itu yang paling panjang gitu ya kalau bisa gitu. Tapi ingat, dia harus ada di semua elemen string dalam list itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu ya? Ini mungkin sekilas tampak sederhana banget, oke? Tapi sebenarnya ada beberapa edge case yang perlu kita pertimbangkan ya. Beberapa edge case yang aku keinget gitu ya, terkait dengan soal ini itu adalah kayak gini teman-teman. Jadi yang pertama, kita itu harus hati-hati karena gini, si string yang ada di list ini ya, itu dia panjangnya bisa bervariasi. Kalau kita lihat contoh yang pertama, kan kalau di flower itu ada 6 huruf ya. Nah, tapi kalau yang di flow dia cuma ada 4 huruf gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda kalau seandainya si strs-nya itu dia adalah vektor, di mana yang elemen string pertamanya itu dia yang paling kecil jumlah hurufnya ya. Jadi misalkan cuma A gitu ya, tapi yang lain ada A, B, C, lalu ada A, D dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya step pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan seperti ini itu adalah coba cari tahu dulu banyaknya huruf minimum di kumpulan string dalam list strs ya. Jadi kalau misalkan aku ke contoh yang aku lingkarin ini ya, itu kan dia yang paling minimum dia ada di string yang pertama. Kenapa? Karena di string yang aku lingkarin ini, yang pertama ini, itu dia hanya terdiri dari 1 huruf ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah dapat gitu ya, panjang minimum dari 1 elemen string di list itu, maka kita cukup iterasi sampai situ aja gitu ya. Karena kita bisa pastikan bahwa setelah itu kita nggak bisa menambahi huruf lagi di LCP-nya atau di longest common prefix gitu ya.
Kenapa? Karena pasti ada satu yang tidak sama, yaitu si string yang dia hurufnya banyak huruf itu paling kecil atau paling minimum, ya. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi ini si LCP-nya atau longest common prefix atau outputnya itu adalah untuk yang aku lingkarin ini itu dia cuman A gitu ya. Jadi kita nggak bisa tambahin B, kita nggak bisa tambahin D gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah gini teman-teman. Ini aku coba hapus ya. Ini aku hapusnya gini aja deh, jangan semuanya ya. Biar aku coba pakai contoh yang sama. Nah, jadi awalnya setelah kita dapat yang minimum, anggaplah aku bilang min size gitu ya. Ini adalah banyaknya huruf minimum gitu ya dari semua string yang ada di list itu ya. Nah, kalau yang di aku lingkarin ini kan yang paling minimum adalah di string pertama karena dia punya satu huruf doang kan ya. Oke. Nah, berarti ini kalau di contoh yang ini itu min size-nya sama dengan 1. Oke. Nah, lalu kita akan iterasi sampai min size. Berarti kita akan coba pertama indeks ke 0 dulu gitu ya. Oke. Ini indeks ke 0. Ini indeks ke 0. Jadi kita akan iterasi ya untuk tiap indeks ke semua input string yang masuk ke dalam list dari STRS. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa gini, ternyata dia sama nih di indeks ke 0. Ada A di yang pertama, ada A di string yang kedua, ada A di string ketiga ya. Oke, jadi kita bisa tambahin kan ke outputnya ya. Nah, lalu karena dia udah karena kan gini, kalau di C++ itu kan dia yang awalnya itu inklusif, jadi kan dia mulai dari indeks ke 0. Nah, tapi karena kita sampai ke 1, si yang ini tuh dia eksklusif. Maksudnya adalah kita nggak sampai menganalisis indeks ke 1 ya. Jadi tapi dia akan dianalisis yang sebelumnya yaitu 0. Oke, jadi kalau misalkan aku punya 0,2, berarti yang aku analisis adalah 0,1 doang ya, karena duanya itu eksklusif, nggak kita kunjungi gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, berarti karena min size-nya untuk contoh yang itu sama dengan 1 ya, maka kita cuman analisis yang indeks ke 0-nya aja. Oke. Nah, tapi gimana kalau seandainya kayak gini teman-teman? Ini aku coba hapus dulu ya. Itu kan baru yang sederhana. Gimana kalau misalkan yang ini, yang contoh pertama ini? Oke. Sama ya, jadi kita coba tentuin min size-nya atau banyaknya si elemen atau huruf di suatu string di input list STRS gitu ya. Nah, ternyata setelah kita coba analisis, kan yang paling minimum kan yang di sini nih, yang di string kedua. Oke. Nah, kenapa? Karena dia hurufnya cuma 4 ya. Maka ada 4 kayak gini. Oke, yang lainnya kan ada 6 ya. Nah, setelah itu kita juga bisa coba cek lagi gini. Kita akan iterasi tiap indeks ya untuk masing-masing string gitu ya, sampai elemen terakhir string di input list itu. Jadi kalau min size-nya 4, berarti kita kan cuma analisis dari 0 sampai 3 ya. Berarti kita coba lihat yang IDX ke 0 ya. Jadi yang di IDX ke 0 yang string pertama itu dia F, lalu IDX sama dengan 0 yang di string kedua itu juga F, lalu di IDX sama dengan 0 untuk string ketiga itu F. Terus gitu ya. Nah, dia berhentinya adalah ketika gini teman-teman. Ketika aku misalkan udah ke IDX sama dengan 2 ya. Itu kan kalau kita lihat di string yang pertama itu kan dia O ya, di string yang kedua itu juga O, tapi di string yang ketiga itu bukan lagi O ya. Karena ada satu aja yang beda gitu ya, maka kita bisa langsung return si outputnya itu adalah aku bisa ambil yang mana aja, tapi misalkan aku ambil yang string pertama gitu ya. Jadi outputnya itu langsung string yang pertama itu tadi gitu ya. Indeksnya itu adalah dari indeks yang pertama sampai indeks yang kedua itu ya.
Tapi ingat ya, karena ini eksklusif, jadi sebenarnya kita cuma ambil ini dari 0 sampai 1 doang ya. Berarti kalau di kasus yang ini kita cuma ambil 2 huruf, yaitu F yang dia indeksnya sama dengan 0 gitu ya, dan L yang dia indeksnya sama dengan 1. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi ini adalah LCP atau longest common prefix untuk contoh yang pertama. Oke, jadi kita bisa berhenti ketika ada salah satu aja yang dia udah beda ya. Jadi itu kita coba mulai ke codingan aja ya, biar teman-teman bisa lebih kebayang gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang masih sekiranya kurang jelas, aku bisa coret-coret lagi supaya teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Ini aku coba hapus dulu. Kita ke codingan yuk. Nah, jadi sekarang yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama adalah kita perlu hitung dulu, ya nggak? Banyaknya elemen minimum atau huruf panjang huruf minimum dari string-string yang ada di input list kita ya. Misalkan kalau contoh pertama kan berarti kan dia di string yang kedua ya, karena dia hanya ada 4 huruf, yang lainnya ada 6 huruf gitu. Nah, kita mau cari yang 4-nya itu atau minimum hurufnya ya, berarti hitung minimum huruf gitu ya, minimum panjang huruf di STRS ya. Nah, caranya gimana? Kalau di C++, kita bisa kayak gini. Jadi awalnya aku akan define tipe data integer untuk min size itu akan sama dengan bukan min ya, anggaplah max dari int. Jadi ini tuh kalau di C++ dia tuh merepresentasikan batas atas suatu angka yang bisa direpresentasikan oleh si tipe data integer ini ya. Kalau 32 bit tuh ada 2 miliar atau berapa saya agak lupa ya, tapi banyak banget lah gitu ya. Nah, ini bisa lebih efisien daripada kita ngedefine infinity ya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa iterasi gitu ya untuk tiap string di input list STRS. Berarti for integer st sama dengan 0 ya. Lalu aku bisa bilang gini, st sebenarnya langsung bisa kayak gini sih. Jadi string gitu ya, lalu st dari jadi st sekarang string ya, lalu strs gitu ya. Nah, kita coba cek apakah si st.size-nya itu, jadi banyaknya huruf di suatu string yang ada di input list ya, itu dia kurang dari min size atau enggak. Oke. Nah, kalau dia kurang, berarti kita udah ketemu dong min size yang baru, yaitu si string itu ya. Jadi st.size ya, banyaknya huruf di string itu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, setelah kita hitung minimumnya ya, berarti kan kita perlu iterasi sebanyak minimum itu. Oke. Jadi kita aku coba komen ya, iterasi posisi sebanyak min size gitu ya. Oke. Jadi yang akan kita analisis itu adalah dari 0 gitu ya sampai min size minus 1 ya, karena yang min size kan eksklusif gitu ya, seperti yang tadi aku bilang. Nah, berarti kita bisa bilang kayak gini teman-teman, for anggaplah integer misalkan integer idx gitu ya sama dengan 0. Oke, kemudian idx kurang dari si min size gitu ya. Oke, habis itu plus idx. Oke. Nah, kemudian kita coba cek lagi ya. Jadi kan kita udah dapat nih untuk tiap indeks ya, untuk tiap posisi. Tapi kita perlu cek untuk semua string kan ya di input list itu. Maka kita perlu kayak gini. Kita perlu iterasi untuk tiap elemen string di listnya ya, di STRS. Berarti for anggaplah si for st, jadi jangan for st, misalnya for i gitu ya, sama dengan, jangan lupa tipe datanya di declare ya kalau di C++. Jadi integer i sama dengan karena aku mulai dari 1 ya. Kenapa? Karena gini, di sini itu aku akan define ini aku akan coba mendefinisikan suatu variabel baru, aku namakan string gitu ya, dimana ini tipe data string ya, dimana namanya itu anggaplah si current string gitu ya. Nah, ini itu akan sama dengan strs ya 0
lalu dia aku bilang IDX ya. Ini harusnya, maaf, tipe datanya bukan string ya, tapi char ya, karena aku cuma ngambil satu huruf aja ya. Jadi yang menjadi referensi, jadi gini, aku coba cor-cor lagi ya. Jadi kita kan sudah menghitung min size nya ya. Oke. Nah, awalnya itu kita gini, kita bandingin, jadi kita cukup iterasi dari si elemen kedua string di inputnya ya. Nah, kan kita pertama dari IDX sama dengan 0 dulu kan ya. Oke. Nah, IDX sama dengan 0 kita cek apakah dia sama dengan si ini atau enggak, yang di string pertama dari listnya. Oke. Nah, begitupun juga dengan kita coba cek nih, jadi setelah kita analisis yang kedua, lalu kita analisis yang ketiga, yang ini kan yang flag. Nah, kita cek IDX ke 0 nya di flag itu apa. Oh, dia sama-sama huruf F gitu ya. Nah, baru kita bisa ke indeks setelahnya, misalkan IDX sama dengan 1 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini kan aku jadiin sebagai suatu acuan ya. Jadi kalau aku iterasi dari elemen kedua dari si flow ini sampai seterusnya, nah kita bisa bilang kalau yang di posisi di elemen kedua itu sama hurufnya dengan yang elemen pertama string di listnya, lalu kita cek lagi string yang ketiga juga sama, sampai stringnya terakhir sama gitu ya, di posisi yang sama itu hurufnya sama, maka intinya kita bisa tambahin kan ya ke outputnya. Oke. Jadi si yang current ini bukan current string ya, anggaplah nama variabel itu current char, itu akan jadi acuan kita. Maaf, ini harusnya current char. Oke. Nah, setelah itu kita coba lanjut ngoding ya. Jadi ini i kurang dari si anggaplah ini kan berarti kan di strs.size gitu ya. Oke. Kemudian ini plus i. Oke. Karena kita mau iterasi tiap elemen string di input strs-nya ya. Nah, cuman sebelum itu saya mau coba kesini dulu teman-teman. Ada hal yang saya lupa nih. Jadi setelah kita ngedefine si min size-nya, kita perlu pahami edge case kayak gini teman-teman. Ya, bisa jadi banget di input strs yang diberikan ke kita itu dia ada yang nol kayak gini, bukan nol sih, kayak kosong lah. Jadi misalkan ini A gitu ya, lalu ini ada AB, tapi yang terakhir tuh dia kosongkan kayak gini teman-teman. Oke. Nah, kalau kita hitung min size, jadi kalau ada satu aja yang nol kayak gini, itu dia min size-nya sama dengan 0. Oke. Nah, karena dia min size sama dengan 0, ya intinya adalah ngapain kita perlu iterasi gitu ya, sebanyak n-1 kali gitu ya. Karena kita udah pasti tahu bahwa si LCP-nya atau longest common prefix-nya itu pasti dia kosongan kayak gini ya. Kenapa? Karena ya tadi aku bilang ya, misalkan kita mau tambahin huruf A di output, nah itu kan berarti A itu harus ada di semua string kan ya, sedangkan ada satu string yang dia kosongan gitu, berarti yang terpanjang ya itu kosongan kayak gini juga. Sampai sini paham ya? Ini aku coba clear lagi. Nah, jadi kita perlu pahami edge case kayak gini. Jadi kalau misalkan ternyata si min size-nya itu sama dengan 0 gitu ya, maka kita bisa langsung return kosongan kayak gini. Oke. Nah, lalu kita coba cek lagi teman-teman. Jadi ini aku coba gini ya. Jadi kan kita tadi iterasi i per index, lalu kita iterasi per elemen di strs-nya. Nah, kita bisa lihat ya bareng-bareng bahwa gini, kita itu mau cari apakah yang di iterasi yang sedang kita jalankan itu si huruf dari curl-nya, jadi ini curl itu dia nggak sama dengan dari si strs, terus juga ini kan posisinya di i dulu ya, jadi elemen keberapa di inputnya, lalu si posisi hurufnya IDX gitu ya. Nah, kalau ada yang nggak sama aja, satu aja gitu ya, nggak harus semua,
ya, itu maka kita akan langsung stop itu ya. Berarti kita udah dapat outputnya, ternyata dia hanya sampai IDX min 1 ya enggak, yang tadi aku coba jelaskan ya. Berarti ini kita bisa langsung return. Jadi aku bisa bilang strs, anggaplah yang aku ambil yang 0 gitu ya. Lalu sekarang aku coba ambil dari 0 gitu ya sampai IDX. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, setelah itu aku juga bisa coba ini kalau misalkan terus-terusan gitu ya. Nah, berarti nanti kalau dia nggak ada yang salah ya, nggak ada yang nggak sama dengan gitu ya, dia berarti kan sama terus tuh. Maka kita di akhir bisa langsung gini aja, return dari strs 0 gitu ya, sub str 0 sampai min size kan ya. Oke, karena si longest common prefix nggak mungkin lebih dari min size ya nggak. Oke, nah ini kalau aku coba run, gimana hasilnya. Nah, ini ternyata ada error ya. Ini harusnya, maaf, bukan max in ya, tapi integer max. Aku coba gini. Nah, kayak gini. Ini coba kita run lagi, apakah benar codingan yang kita buat. Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Kalau aku submit, nah kita coba cek apakah dia berhasil. Nah, ternyata dia accepted ya teman-teman, LilithCode, dan bahkan bisa bit 100%. Oke. Sekian dari saya, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di video berikutnya.